kita akan melanjutkan di dalam pengajaran mengenali Allah yang tidak tergesa-gesa. Nah, how are you doing dengan pelajaran ini? Bagaimana Anda bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Ini bikin saya bisa lebih tenang kalau di saya. Doa juga nggak buru-buru. Doa juga nggak tergesa-gesa. Datang ke Tuhan juga nggak tergesa-gesa. And I want to enjoy waiting upon the Lord. Mau belajar, menikmati, menanti Tuhan. Saya mau berdoa ya untuk kita memulai Bible study ini. Jangan lupa Alkitab Anda, jangan lupa kertas dan catatan. Pen Anda, karena kertas nggak pernah bisa lupa kecuali disobek. Dan kertas itu kalau udah nyatet ya udah dia simpen buat kita semuanya. Dan saya berdoa setiap habis selesai daripada Bible study ini, you review again. Nah, di dalam pembagian hari ini saya akan bagikan kepada kalian yang bersifat really mempersiapkan Anda supaya Anda nggak kecewa ikut Tuhan dan bahwa pelayanan itu nggak secepat yang Anda kira. Bahwa Tuhan tuh mempersiapkan bejananya. So I hope you are enjoying masa di mana Tuhan persiapkan bejananya. Oke, let's pray. Bapa kami di surga, kami mempersiapkan hati, karena di dalam hati kamilah kami simpan firman-Mu. Sesuai firman melalui Raja Daud di Mazmur 119 ayat 11, di mana kita menyimpan firman di hati kita. Di dalam hati kami pun kita menyimpan dan kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus. Di dalam hati kami pun kita percaya. So buat hati kami benar di hadapan-Mu. Sore hari ini, hari Kamis tanggal Oktober 1. Dan buat hati kami itu selaras dengan Engkau. Supaya apa yang Kau lihat benar, kami juga lihatnya itu benar. Apa yang Kau suka, kami juga lihat itu kesukaan kami. Apa yang kudus di mata kami, juga kudus di mata-Mu Tuhan. Sehingga kami betul-betul satu lensa mata dengan Engkau. Terima kasih Bapa, urapi firman-Mu, urapi semua PowerPoint yang telah disediakan. Dan urapi setiap tangan yang akan mencatat pesan-pesan Tuhan bagi individu per individu. Sehingga tidak ada satu dari kami yang akan kehilangan destiny Tuhan dan tujuan Tuhan memanggil dan memilih kami. Kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Alright. Kita siapkan Alkitab kita ya. Are you ready for the PowerPoint? Kita masih dalam tema mengenali Allah yang tak tergesa-gesa. I want you selama di musim pandemi ini, kita masuk PSBB gelombang kedua ya kalau di Jakarta. Kita semua semakin berakar di dalam kasih Kristus. Kita semakin berakar dalam karakter Kristus. Anda kalau yang udah setia ini, wah ini enak sekali dengan membuat pelajaran ini menjadi praktek hidup. Karena firman itu kayak resep makanan. Ibrani 4 katakan itu. Orang Israel itu, bapak leluhur kita gak bisa masuk menerima janji Allah. Karena mereka gak terima firman itu dengan iman. Mereka gagal nyampurnya. So kalau Anda harus dicampur dengan iman, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Itu firman yang Anda dengar, bukan melalui suara saya. Saya bisa nyampein tapi menjadi remah di hati Anda. Nah itulah iman. Itu yang membuat Anda bisa mendapat aha moment dan bisa mendapat kerinduan yang gila-gilaan. Akibatnya Anda agresif kepingin passionately melakukan firman itu. You know? So okay. Kita bisa mulai ya dengan pengajaran ini, mengenali Allah yang tak tergesa-gesa. Nah terakhir hari Sabtu saya ulangi kembali buku yang saya baca itu dari Oswald Chamber. Di judulnya My Utmost for His Highest. Ini classical book. Kalau Anda pencinta Tuhan yang menghargai hidup intim dengan Allah dan bergaul dengan Allah, of course buku ini mestinya ada di library Anda. Kayak itu mestinya nongkrong di rak-rak Anda, kayak di belakang sini tuh, right? My Utmost for His Highest. This is a very old book, but you cannot not have it. Di dalam buku itu, di situ dia tulis mengenai bagaimana pewahyuan daripada firman Allah dan visi
akan Allah. Ada dua ya, visi of God, the vision of God, and vision from God. Vision of God menghasilkan vision from God. Bahasa Indonesianya, pewahyuan penglihatan akan Allah melahirkan panggilan Tuhan bagi kita. So, setiap kali orang mendapat pewahyuan akan pribadi Allah, you know one thing, itu undangan Allah bagi kita semua. Untuk melakukan pekerjaan Allah, pekerjaan baiknya memuliakan Dia. Oke? Nah, dalam buku itu dia tulis mengenai vision becoming reality. Dan di dalam buku itu, dia di dalam porsi itu dia tulis kayak gini. Every God-given vision will become real if we only have patience. Setiap visi yang diberikan oleh Allah akan menjadi real. Jikalau kita punya kesabaran. Artinya, remember, saya lagi perkenalkan pada Anda, Allah kita itu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang tidak tergesa-gesa. Dia merestorasi perjanjian dia dengan Adam aja, dengan Nuh aja melalui Abraham. Right? Bukankah dia nunggu Abraham sampai 75 tahun? Untuk bisa menjadikan Bapa segala bangsa, nunggu lagi 25 tahun. 100 tahun. Jadi kan dia itu bukan Allah yang terburu-buru. Okay? Now, berarti God has enormous free time. Right? Yang kemudian ini catat di screen Anda ini. He is never in a hurry. Udah deh. Tulis di buku Anda, God is never in a hurry. Sekali lagi Sabtu kemarin saya katakan, kalau sampai kita keburu-buru, our mistake. Mestinya kita say, jam 5 udah siap di depan layar Anda, Facebook Anda, tapi Anda baru aja setting. Anda baru aja ambil Alkitab. So kalau Anda kehilangan beberapa step, bukan salah Tuhan. Bukan itu artinya Allah gak terburu-buru. You cannot use that to defend yourself. Okay. Now God is never in a hurry. Tapi kan kita kan selalu in a hurry. Kenapa? Karena pewahyuan itu begitu dahsyat, begitu luar biasa, begitu magnificent. Sampai kalau Anda tipe personality sanguin atau kolerik, Anda akan hanyut di dalam penglihatan itu and langsung ngomong, mungkin bisa langsung minta bersaksi kali di mimbar. Yang lama-lama pelayanan mimbar jadi kebiasaan gitu. Padahal it's not yet your time. Kenapa? Because God needed to be, Allah butuh membentuk bejananya dulu. Apakah bejananya itu bisa dipercaya nggak untuk membawa visi ini? Because that vision is the beginning of a ministry. Saya juga nggak akan mungkin jadi hamba Tuhan kalau saya nggak pernah dapat penglihatan muka ke muka dengan Tuhan. No way. Okay? Nah, it's a beginning. Problemnya saya tuh tidak pernah dapat mentor dan nggak pernah dimentor untuk saya itu bisa ternyata perlu dipersiapin indrinya. Apakah aku ini kantung anggur baru? Apa kantung anggur lama? Sebab kantung anggur lama kalau dikasih anggur baru yang kadar alkoholnya tinggi dan kekuatannya, sparklingnya tuh tinggi sekali, akan jebol pecah. Karena keras kantung anggur lamanya. Udah kering. Nggak ada nggak supel lagi. Okay, nah, akibatnya kita pada waktu dikasih anggur baru penglihatan ini akan Allah bisa kayak gebleg-gebeg, apa sih bahasa Jawanya, geblebekan gitu loh. Sampai overwhelmed sekali, tapi otaknya nggak bisa proses. Dan melalui passion kita terjang labrak kayak itu, langsung jalan. Di tengah-tengah jalan kita ngalami banyak gesekan, banyak penolakan, banyak kritik. Kita belum siap digituin, karena sebelumnya nggak pernah dikritik. Dulu nggak pernah muncul di mimbar, tiba-tiba sekarang muncul di mimbar, diundang-undang laginya. Oke, nah. So saya persiapkan di sini pada Anda bahwa dari Oswald Chamber dia berkata, God's vision is His invitation to anyone who wishes to become a people of influence. Betul. Kalau bukan karena visi Allah, kita nggak mungkin bisa menjadi orang berpengaruh. Seperti saya mendapat kunjungan dari Immanuel ya, Roni Immanuel tuh, yang sekarang namanya Mongol katanya. Dulu suka bantuin siapin makanan Ibu Indri di rumahnya Ibu Hendy Liwe, nyetrikain baju kayak, now kamu jadi terkenal. It's because of a vision, bukan karena Ibu Indri, but because of a vision. Saya cuma bejana membawa penglihatan itu. Nah, so
God's vision, Anda bisa screenshotnya, is His invitation, undangan Tuhan pribadi kepada siapapun yang rindu menjadi garam dan terang. You know garam dan terang? Duanya elemen berbeda, di tempat yang berbeda. Satu di atas meja atau satu di atas di plafon, satu di dapur. Tapi dua-duanya punya tujuan yang sama, fungsinya. Merubah. So, any vision is an invitation from God to make us to be influential person. Apa sih leadership itu? Influence, right? Tapi influence itu gak ada bobotnya kalau gak ada penglihatan akan Allah. Oke? So, jadi setiap visi yang diberi Allah tidak pernah tergesa-gesa digenapi. Ini butuh kesabaran. Nah, untuk ini saya mau pakai Habakuk 2 ayat 2 dan 3. Dua ayat ini menjelaskan sekali. Habakuk itu nabi, seperti saya udah bagikan minggu lalu, yang tidak pernah ngomong sama orang. Tetapi dia spend time with God. Menonton kebejatan, kejahatan, kemurtatan bangsa Israel. Ya, karena raja-rajanya murtad semua. Namun dia gak pernah konfrontasi langsung. Dia tuh konfront Tuhan. Ini kok bisa begini terus mau berapa lama? Gimana bisa begini Tuhan? Berapa lama mau begini? Terus dia desek Tuhan terus. Dia gak nubat-nubat kiri kanan. Dia gak bagi-bagi penglihatan. Ini seperti saya katakan minggu lalu. Ini jadi pendoa syafaat, jadi nabi yang duduk sama Tuhan. Terus berdoa terus, nyari wajah Tuhan. Tapi gak ada jawaban apa-apa, gak ada pesan apa-apa. Anda sedang diuji kesabarannya loh. Anda bisa stres. Nah, kenapa kok setiap visi itu yang diberi Allah kok gak tergesa-gesa itu kenapa? Because Habakuk 2 ayat 2 mengatakan, lalu Tuhan menjawab aku. Nah, setelah lama gak dijawab-jawab dan dia kan cuma berdoa terus. Pasti kalau dia keluar dari tempat berdoa, keluarganya nanya, lu katanya mengadakan Tuhan kok begini terus. Pendoa-pendoa ini pada gak mempan nih, doanya ini ada gak beres nih. Wah, segala macam kritik. Ternyata Tuhan jawab dia. Yang mengerikan membuat dia shock. Tapi apa yang dia lakukan? Dia gak kesyokannya itu. Nah ini yang saya belajar mengenai seorang Habakuk. Kagetnya dia. Kenapa kok kaget? Ini kondisi udah parah. Orang Israel udah keji, jahat sekali. Dan mereka gak mau dengar firman Tuhan lagi. Ternyata Tuhan ngomong mereka mau dibawa ke Babel. Itu negara lebih sadis lagi. Dia bilang Tuhan aku gak kuat loh kalau mesti begini loh. Ya, pendoa syafaat kan memikul bebannya Tuhan. Right? Nah. Di Habakuk 2 ayat 2 dikatakan lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh. Supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Berarti dari penglihatan yang betul-betul. Kalian tahu kan Tuhan kalau kasih penglihatan kadang-kadang gak ngerti loh nalar kita loh. Tapi dia mesti tulis sejelas mungkin sampai orang sederhana bisa nangkep. Ayat 3. Nah, jadi dia butuh waktu dong untuk supaya bisa menerjemahkan apa yang dilihat sih dan koreksi kembali. Cek ulang sama Tuhan, ini bener gak sih yang gue lihat? Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Kenapa kok masih menanti? Oswald Chamber berkata, do you know why still you need patience? Because itu vision harus menjadi real dulu ke pembawanya. Jangan terkagum-kagum, termangu-mangu dengan sinar kemuliaan Tuhan. Kamu ketemu Tuhan. Itunya die down dulu. Nah, sekarang kamu ngerti gak apa yang Tuhan ngomong? Itu butuh orang yang bisa duduk dengan teman-teman untuk secara strategis. Mikirin. Tulis lagi. Doa lagi. Sampai betul. Setelah ditulis masih menanti. Orang udah ngerti nih. Orang pada lari mau melakukan. Tetapi Tuhan gak ada di situ. Memang Tuhan tahan, Tuhan diem. Masih menanti saatnya. Nah kira-kira dengan saya mengajar solitude silence. Untuk menghasilkan emosi yang sehat. Dari gunung es di bawah permukaan itu yang sehat. Ternyata itu waktu menanti itu tangan Tuhan kerja di dalam kita. Bejananya. Tetapi kalau udah tepat waktu bersegera menuju kesudahannya gak pernah bohong Tuhan. Karena Allah bukan manusia bisa menipu. Apabila sepertinya dari pihak manusia kok lambat-lambat banget sih. Tetap setia nantikan Tuhan. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak bertangguh. Karena skenario Tuhan ini mesti siap di kitanya dan di orang lain yang akan terima.
Jadi banyak orang yang mesti disiapin Tuhan. Kayak bikin film gitu loh Tuhannya itu. Jadi bukan kita semena-mena. Jadi bejana pembawa visi Allah harus mengalami pembentukan. Nah, Anda sekarang lihat diri Anda sebagai Yesaya. Anda baca Kisah Rasul 9, Anda kalau Anda pakai sepatunya Saulus menjadi Paulus. Anda pakai sepatunya Yesaya. Oke, itu nanti pesan saya untuk Anda do reflection. Oke. Nah, sekarang pakai sepatunya Yesaya deh. Di Yesaya 43 ayat 1. Lihat ini. Ini dikasih tahu nih caranya Tuhan membentuk umat yang layak bagi Tuhan. Tangan Tuhan turun bekerja. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan kau. Diurai satu persatu loh. Hai Yakub, aku yang ciptakan engkau. Terus udah diciptakan, dibentuk engkaunya. Hai Israel. Jadi ini dari Yakub udah transformasi ke Israel ya di Sungai Yabok. Oke, dari Yakub yang penipu menjadi Yakub yang remuk di hadapan Tuhan. Untuk menghadapi Esau, kakak kembar sulungnya yang bencinya gak keluar karena si Yakub mengambil hak kesulungan. Padahal tuh hak kesulungan memang milik Yakub sesuai nubuat Allah. Jangan takut. Jadi musuh kita pertama apa? Kita ngeliat ke diri kita dan keterbatasan. Selalu takut. Sebab aku telah menebus engkau. Takut itu apa? Tidak percaya Tuhan menyertai kita. Kalau kita percaya total, nggak ada takut. Karena kasih melenyapkan takut. Oke. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Anda lihat gak nih Tuhan kasih identitas kita kepada kita. Kamu tuh diciptakan Allah, dibentuk Allah. Aku yang beli kamu di tangan musuh, ditebus. Aku yang panggil khusus dengan namamu loh. Nggak panggil hey, begitulah. Aku mengatakan kau kepunyaanku. Berdasarkan afirmasi ini, mestinya orang Israel tuh berakar teguh di dalam Tuhan. Walaupun nggak punya uang, walaupun berantakan hidupnya. Kalau dipulihkan kayak gini, dikasih afirmasi begini, mestinya tenang hidupnya. Nah ini bagaimana Yesus pelayanan 3,5 tahun terakhir di bumi. Berdasarkan afirmasi ini dari Bapaknya. Dan Tuhan memberikan afirmasi ke kita juga. Do you believe it? Kuncinya mau believe, do you receive it? Diterima enggak? Atau apa kata orang, apa kata dirimu, apa pendapat masa lampaumu, atau apa kata setan lebih berkuasa. Makanya kalau merenungkan firman itu kayak orang ngunyah, kayak sapi gitu loh. Kunyah, telan, muntahin lagi, kunyah lagi, telan, muntahin lagi, namanya regurgitate. Itu karena ususnya kan panjang tuh. Baru dia selesai makan. Kita mesti kunyah-kunyah berulang-ulang. Karena iman timbul dari pendengaran. Nah di Yesaya 43 ayat 3. Allah berkata kepada Israel. Melalui Yesaya. Jadi Anda lihat kalau Anda jadi Yesaya kayak apa nih. Apabila engkau, akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus. Allah Israel. Juru selamatmu. Aku yang tebus engkau dengan Mesir. Dan memberikan Ethiopia dan Sheba gantinya kamu. Ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku. Bahkan Zekaria 2:18, Mazmur 73 berkata, engkau Israel biji mataku. Lihat nih biji mata ini bagian organ mata yang paling dilindungi, banyak aspek, banyak organ lain loh. Ada bulu mata atas bawah, ada kelopak mata, gak mungkin lah. Kalau sampai kelilipan tuh 1 kali mungkin dalam setahun kali. Jarang. Karena begitu terproteksi sangat sensitif. Jadi Anda itu ciptaan Allah yang paling sensitif. Gak mungkin kalau Allah gak lindungi Anda. Kau berharga di mataku. Kau mulia. Aku ini mengasihi engkau. Oke. Dan aku memberikan manusia sebagai gantimu. Aku gak kasih hewan. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kamu akan terkenal di antara bangsa dan negara lain. Tahu gak kamu siapa? Kau biji mataku. Engkau di mataku tuh mulia. Aku ini sayang loh sama kamu. Nah lihat ini. Tuhan lagi brainwash orang Israel. Di pandanganku kamu tuh kayak begini. Pokoknya gak ada yang jelek di kamu. Jadi kalau kamu gak selaras dengan apa kataku. Ada apa sama hatimu? Kau sampai gak terima, gak percaya. Di ayat 5. Nah sekarang
Jangan kamu takut, sebab aku ini nyertai kamu. Aku akan mendatangkan anak cucumu, karena mereka kan diaspora kan, disebar kemana-mana kan. Gara-gara kerajaan Israel utara dan selatan pecah kan. Gara-gara Rehoboam, cucunya Raja Daud. Aku akan menghimpun kamu kok. Nah dia tuh ngomong masa depan. Pokoknya Israel, walaupun sekarang tercerai-berai, 70 tahun aku buang kamu ke Babel. Dan Babel akan menjadi alat pemurni kamu. Karena kerasnya hati kamu. Keras pula tekanannya. Tapi itu alatnya untuk memurnikan kamu. Tidak akan cuci tangan bebas ketawa-tawain menjelekkan Israel loh. Enggak, mereka juga akan kena hukuman. Karena mereka juga sombong. Tuhan tuh pinter banget deh bikin skenario-nya deh. Musuhnya aja kita bisa dipakai jadi alat pemurni kita loh. Makanya berbahagialah engkau kalau jatuh dalam berbagai pencobaan. Karena musuh itu dipakai sama Tuhan. Untuk memurnikan apakah Anda tahu visi Allah. Apakah tetap pegang visimu. Atau Anda akan nyerah putus asa gitu aja. Apakah Anda lihat masa depanmu akan jadi seperti apa. So iman Anda jadi gak hancur, gak punah. Dari semua yang mesti dijaga bukan emas, berlian, perak, baju mahal. Yang perlu dipelihara itu iman dalam Tuhan. Itu mesti didewasakan. Nah kenapa sih kita dibentuk itu, kenapa bejananya? Kenapa mesti melalui pembentukan? Kenapa ngalami pemurnian? Ya lihat dong jahatnya, kotornya orang Israel kayak begitu. Mereka sembahyang dewa Baal, Asitoret. Itu homoseksualitas, itu sodomi semua di situ loh. Free sex semua. Anak sendiri, baby dibunuh. Padahal maksudnya kan dulu kan persembahannya kan hewan, itu kan lambangnya Yesus, anak domba Allah. Bayangin anak sendiri dibakar hidup-hidup. Aduh, saya gak tahan dengerin tangisan jeritan anak itu loh. So kenapa? Nah saya jelasin kepada Anda ya. Kenapa? Supaya kita sebagai bejananya dapat mengenal nomor satu, karakter Allah. Yang gak berubah tuh wataknya Allah, pribadinya Allah, karakter Allah. Jadi waktu Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa, waktu Musa tuh dialog, pokoknya kalau engkau gak menyertai aku gak akan bawa umatmu ke tanah perjanjian. Aku gak mau loh kalau kau gak ikut loh. Biarpun ada tanah penuh susu dan madu, walaupun penuh dengan biji besi, emas, tembaga, aku gak akan geming sampai engkau berjalan bersama aku. Kemudian Allah taruh Musa di lekuk gunung itu, ingat itu? Dan Allah berkata, aku akan lewat ya. Tapi kamu cuma bisa lihat punggungku. Dan aku akan deklarasi, Tuhan Allahku, pengasih, penyayang, setia, panjang sabar. Itu apa kalau bukan karakter? Jadi Allah ngajarin Musa ke kita. Aku kalau mau menguatkan orang dan membuat orang itu aman, berjalan bersama aku, melewati apapun medannya. Kenali karakterku. Itu yang bikin kamu setia dan tidak takut. Jangan lihat masalahnya, kau udah mencoba memecahkan masalah. Ikuti karakter Allah. Mau dibenci, mau di apa, tetap tahu ada satu pribadi yang gak bisa nolak kita atau buang kita. Yaitu Allah, Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. So supaya kita mengenal karakter Allah. Yang kedua, ujian Tuhan kita alami. Mau Indri, mau pendeta Benny Hinn, Reinhard Bonnke, mau siapa saja. Akan mengalami ujian. Tujuannya untuk apa sih? Apakah kita itu bisa dipercaya dengan visinya Tuhan yang begitu mulia? Karena melalui visi itu ada panggilan. Nah panggilan itu bikin kita menerima assignment dari Tuhan. The call of God. And the call of God itu kalau kita kerjainnya betul, bikin kita manusia influential, berpengaruh loh. Nah pada waktu kita menerima visi, tangan Allah tuh masuk langsung ke jiwa kita. Dia langsung kerja. Sama kayak Saulus. Di jalan lurus menuju ke Damsyik. Begitu melihat Yesus muka ke muka. Saul, Saul, kenapa kamu menganiaya aku? 3 hari 3 malam dia kan bisa lihat kan ada selaput di matanya. Dibawa ke Ananias untuk mendapat callingnya dia, panggilan dia. Dia akan membagikan firman Injil keselamatan kepada raja-raja, bangsa Israel dan non-Yahudi. Ingat ini? Tapi si Paulus nggak langsung jadi rasul. Wah prosesnya lama. Saya 17 tahun ada tuh nunggunya tuh. Kenapa? Supaya visi Tuhan tidak distorsi. Gara-gara bejananya nggak benar.
Nah, di Yeremia 18 saya ambil ini untuk menjelaskan Anda. Ini saya lagi ngomong Tuhan itu tangannya lagi membentuk internal jiwamu. Interior daripada dirimu. Itulah kenapa ada ujian-ujian itu. Oke, tanpa visi dia nggak bisa masuk ke kita. Dengan visi itu akan bikin kita terenyuh melihat belas kasihan Tuhan, pengampunan Tuhan. Akibatnya kita nyerah deh. Saya kayak Yesaya tuh. Begitu dia tahu dia diampuni dari bibir najis, tinggal di bangsa yang najis dan dia dibersihkan sama Tuhan. Dia melihat pengampunan Allah begitu besar belas kasihannya. Langsung Allah bertanya, siapa yang akan kuutus ya? Langsung dia beri diri, men. Karena orang kalau disayang tuh jadi menyerah. Nah di Yeremia 18 ayat 4, hanya Anda menyerah gak berarti Anda sempurna loh. Dikatakan oleh Nabi Yeremia, Israel, Yeremia, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak. Jadi kita bejana Allah bisa rusak loh, di tengah-tengah kita dipakai loh. Maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana lain. Dengarnya baik-baik nih. Menurut apa yang baik pada pemandangannya. Menurut apa yang baik pada pemandangannya. Isn't amazing? Jadi Anda mau berjuang kayak Oswald Chambers berkata. Kita tuh akan masuk lewat air seperti Yesaya 43:1 ya. Lewat api, lewat sungai, lewat badai. Tuhan berkata jangan takut, aku beserta engkau. Aku yang bikin kamu kok, aku sayang. Bayangin walaupun dicintai tetap dibawa melalui sungai. Tidak akan menenggelamkan kamu. Dibawa lewat lautan, lewat api. Enggak akan gosong kamu. Bukankah luar biasa? Tujuannya apa? Supaya kita jadi bejana yang benar, yang cocok untuk membawa visinya dia sampai jadi realita. Ayat 5 Yeremia 18. Kemudian datanglah firman Tuhan, bunyinya seperti ini kepada Nabi Yeremia. Ini di Yeremia 18 ya, ayat yang ke-6. Masakan sih aku Tuhan tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk itu? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Jadi kita tuh mesti siap-siap ya. Kalau bejananya tuh gak bagus, jelek, rusak, ya diremukin lagi, jadi dibikin lempung lagi. Dihancurin lagi, abis di roda penjunan tuh diputerin, dibentuk pakai tangan, dipencet-pencet begitu ya. Rusak. Dihancurin lagi, berhenti, dia hancurin lagi sampai jadi lempung lagi. Dibentuk lagi sesuai yang di pandangan dia tuh bagus. Ayat 6. Jadi, hei Israel, masa sih aku gak bisa seperti tukang penjunan itu, tukang periuk itu? Demikian firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Demikian kamu di tanganku, hai kaum Israel. Anda tahu? Solitude Silence menyadarkan kita bahwa Allah beserta kita. Nabi Yeremia mengatakan, Tuhan berkata, bukan aja kamu beserta aku, bahkan kamu di tanganku. Dan selama aku memiliki engkau, karena udah dibeli kan pakai darah Yesus, aku bentuk kamu dong. Supaya namaku ditinggikan, dipermuliakan. Dan akibatnya kita ikut dipermuliakan. Ayat 7. Yeremia, Yohanes 15 sekarang. Jadi, the vision of God, karena kita mesti dibentuk dulu bejananya. Apakah kita layak dapat dipercaya dengan visinya dia? Jadi the vision of God butuh kesabaran. Bertahun-tahun saudara-saudara. Jadi lulus sekolah Alkitab langsung lompat menjadi pendeta, bermimpi jadi gembala besar. Memiliki visi, kepingin punya gereja yang gede gedungnya. Jemaatnya puluhan ribu, persembahannya besar. Bukan itu caranya Tuhan. Sama sekali. Oke. Vision of God itu bertahun-tahun, kenapa sih kok butuh bertahun-tahun membentuk kita bejananya? Karena ada undangan Tuhan dari visi itu kan. Vision is an invitation lah. For you to become influential. Apa undangannya? Yang pertama ada will be rooted. Kita berakar. Kapan kita berakar? Nah ini. Kata-kata Yesus, Yohanes 15 ayat 1 sampai 5. Oke, saya quote-nya 4 dan 5. Ini yang paling ngena ke saya. Jika aku diam di dalam kamu, firmanku di dalam kamu.
Aku akan diam dalam kamu dan Bapakku, dan kamu diam dalam aku. Dan firmanku diam di dalam kamu. Minta apa aja kamu bisa kok. Jadi hubungannya begitu intim. Bisa beri, terima, beri, terima. Ini berarti tiap hari ngobrol sama Tuhan. Sekarang kalau Anda belum punya disiplin yang rutin, Anda mesti intentional. Kata lain daripada habit atau disiplin is intentionality. Kesengajaan. Kalau nggak ada orang mau disiplin tanpa sengaja, nggak mungkin. Nggak mungkin saya mau turun berat badan, oke, dan menurunkan fat di dalam organ-organ tubuh saya. Kalau saya cuma ngomong aku mau kurangin makanan supaya fatnya di liver, di jantung berkurang, nggak mungkin. Kalau hanya ngomong gitu akan turun, nggak mungkin. Terus di depan saya ada makanan-makanan favorit saya semua, pilihan kesukaan saya. Terus Anda pikir saya akan hari itu akan mengurangi fat? No. Tapi kalau saya bikin programnya dan saya berkata aku harus untuk kelangsungan kesehatan hidupku supaya kerjaanku yang dipercaya Tuhan selesai sesuai waktunya dia. Kalau nggak ada intensionalitasnya nggak terjadi. Bohong itu namanya bukan habit, bukan disiplin namanya. Right? Sama dengan kayak orang nge-gym. So, Yohanes 15 ayat 7 ini juga ayat yang berarti yuk kita berakar di firman yuk. Yuk kita berakar di pada Tuhan yuk. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, minta apa aja deh yang kamu kehendaki, kamu akan terima kok. Ini menggambarkan hubungan kita sama Tuhan gak susah. Gak ruwet. But you need to intentionally tinggal di dalam dia, and dia tinggal dalam kamu. Jadi dari semua hubungan dengan Tuhan, apakah tuh isunya tuh mengenai kita minta sakit kita sembuh, kerugian-kerugian ditutup Tuhan, ada berkat-berkat duit, kontrak-kontrak yang masuk. Bukan itu tujuannya kita minta dan menerima dari Tuhan. Yang dia mau tuh sebetulnya hubungan kesatuan dalam kasih Kristus. Dengerin dong isi doanya Yesus kepada Bapaknya. Aku mau Bapak seperti kita satu. Mereka pun yang kau beri padaku satu bersama kita. Itu kan keintiman yang dia mau. Bukan mengenai kemudahan memperoleh apa yang kita mau di dunia ini. Nothing to do with that. Oke. Nah di ayat yang berikutnya Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi ciri-ciri murid Yesus bukan banyak khotbah. Bukan banyak bikin event KKR. Buahnya mana? Kalau Anda nanam pohon mangga, yang bikin mangga itu mencapai kemuliaannya apanya? Mangganya dong. Mangganya betul-betul masak. Betul kan? Mangganya warnanya indah waktu dipotong. You know kan golden mango. You know, warnanya kayak emas gitu. Rasanya manis, juicy-nya luar biasa. Ini lagi mau mulai musim lagi nih mangga nih. Di rumah saya udah banyak kiriman nih. You know. Kalau kita berbuah hubungan intim dengan Tuhan. Kayak suami istri kalau intim bersatu. Bisa ada buahnya enggak? Ada dong. Bisa ada kehamilan, ada anak kan? Nah ada buah-buah roh enggak kita? Ada buah kebenaran enggak kita? Right? Nah di dalam kehidupan ini saya mau Anda catat baik-baik ya. Dalam waktu pembentukan ujian iman kita. Bejananya diremukin, kalau rusak dipandangkan dia rusak, dibanting lagi, dibikin lempung lagi, sakit. Habis udah jadi bagus bentuknya dimasukin ke oven laginya. Panasnya gak keruan lagi. Kan di glaze kan, betul gak tuh? Nah itu sakit tuh. Selama Anda mengalami ujian, cobaan yang panas sekali. Seperti dapur perapian emas, perak. Okay. Jangan sampai penglihatan akan Tuhan distorsi.
Yang bikin Anda mengalami hubungan yang busuk dengan orang. Yang difitnah lah, yang disakiti lah, apapun. Yang bikin Anda bisa tetap teguh dalam Tuhan. Ingat penglihatan akan pribadi Allah. Itu ditulis, dibaca ulang, dikunjungi ulang. Sehingga Anda bisa mengecap kembali cinta mula-mula waktu ketemu Tuhan itu kayak apa. Itu adalah kekuatan sumber api yang membara, yang menguatkan jiwa Anda. Enggak ada yang lain. Kalau sampai penglihatan akan Allah ini distorsi dan rusak, karena apa yang Anda pikirkan itulah Anda. Amsal 23:7a. How you think, that's the way you are. Jadi kalau pikiran Anda mengenai Allah itu distorsi dan rusak, Andanya perbuatannya akan rusak dan distorsi. So jaga dari semua yang Anda mesti jaga. Bukan berapa undangan khotbah. Bukan berapa banyak persembahan kasih dari khotbah itu. Berapa penggemar Anda, berapa follower Anda. Bukan. It's the vision of the person God. And Paulus ini di depan Raja Agripa di Kisah Rasul 26 ayat 19. Terhadap penglihatan itu aku gak pernah gak taat loh. Dia bilang terhadap pribadi Yesus. Aku tuh gak pernah mau langgar dia. Makanya aku bisa tahan nih. Dikeluar masuk penjara gara-gara iman. Persis kayak Yesus penderitaan dia. Ya. Karena Injil Yesus Kristus dia bilang aliran sesat. Karena dulu kamu pembunuh pengikut Yesus. Sekarang kamu pemuja Yesus. Pengkhianat kamu. Segala macam tuduhan, hoaks apapun dia alami. Reputasinya udah lumpur. Tapi karena dia pegang pribadi Allah dalam penglihatan dia jalan lurus menuju ke Damsyik. Dia gak goyah imannya. Dia kekeh, dia kuat. Nah. So saya mau bawa Anda kepada tempat di mana orang yang memiliki penglihatan akan pribadi Allah tanpa distorsi. Dan gak rusak bayangannya. Anda gak berdasarkan feeling cinta Tuhan. Aku rasa disayang Tuhan loh. Gak ada feeling. Anda akan masuk ke ujian di level saya. Ke tempat dimana feeling Anda mengenai Allah tuh kayak gini. Akan sirna diubah menjadi Anda percaya karakter Allah seperti apa. Dan pegang itu karakter. Trust in who God is. Not what you feel God is like that. Your feeling gak bisa mengatur your faith. It's knowing who God is. Yang bisa membuat Anda terpancang dalam fondasinya. Berakar yang dalam kasih Kristus. Amin. So untuk itu Anda kalau terpancang dalam fondasi tiang pancang yang dalam. Di batu cadasnya Yesus Kristus. Itu akan membuat mesin pelayanan Anda disetir oleh yang namanya satu perkataan. Trust. Kepercayaan pada Allah. Jangan pelayanan dikemudikan oleh kekhawatiran. Kalau Anda melayani dengan kekhawatiran, cemas, takut nanti salah, takut nanti gak benar, Anda jadi pemarah gitu. Karena di mata Anda semua orang udah salah, udah gak mampu, gak sepadan, gak qualified, makanya Anda mesti sungguh-sungguh, tapi semuanya dimarahin. Karena cemas. Engine yang betul untuk melakukan visi Allah, yang telah pelan-pelan menjadi real, is trust in the love of God. Percaya pada pribadi Allah yang mengasihi kita. Dan kasihnya tak bersyarat loh. Apakah Anda terima kasih yang tak bersyarat dari dia? Apakah Anda tahu Anda gak bisa nambahin dia, cintanya dia kepada Anda bisa ditambahin kalau Anda setia, Anda memberi persembahan paling gede, Anda rajin ngurusin panggilan Tuhan, Anda rajin khotbah, maka Tuhan akan nambah cintanya. Gak bisa. Roma 5 ayat 20, 21, 22 berkata, waktu kamu lagi banyak dalam dosa, kasih karunia-Ku melimpah kok. Lagi berdosa gak kenal Allah dan gak mau kenal. Apa yang bisa bikin kamu membuat aku Allah tambah lebih cinta pada kamu? Gak ada. Tidak ada. Pokoknya mata Tuhan tuh selalu ke kita. Karena kita biji matanya dia. Gak jauh dong dari penglihatan dia. Retina kornea dia kan di kita. Right? Nah, kalau Anda pakai trust sebagai engine untuk pekerjaan baik visinya Allah, maka kepemimpinan Anda adalah kepemimpinan yang berpengaruh. Tetapi, kalau pelayanan Anda dikemudikan oleh kekhawatiran,
itu akan menghadirkan bejana yang berkepribadian mengontrol hasilnya. Pokoknya aku maunya hasil akhirnya begini. Orang-orang semuanya pun dikontrol. Oke, aku yang atur dan mesti begini. Beda sama pelayanan yang dikemudikan oleh kepercayaan kepada Tuhan. Trust in God. Trust in the character of God. Nah ini kalau kita hamba-hamba Tuhan, ketua sel, para gembala, pemimpin perusahaan, kepala keluarga. Semua ayah itu kan gembala bagi keluarganya sendiri. Ibu rumah tangga juga. Anda bukan pemimpin tak berdaya, Anda mimpin, pembantu dipimpin. Mami saya 92 tahun. Kita kasih kado dia dapur baru. Dan saya bilang, aku serahkan ke mami pas ulang tahun gitu loh. Jadi semenjak itu ya udah otoritas lepas dari saya. Nah, dia mau pasang kunci, kayak mau pasang gembok, kayak aku yang bisa diam, aku yang bisa senyum. Kenapa? Otoritas udah di dia. And dia teratur, dia udah tulis di kertas, lemari ini isinya apa, ini isinya apa, tatakannya apa, modelnya kayak apa. Saya ketawa aja, apa aja. Saya bilang, aku bantu ya, barang-barang yang ini gak perlu, ini gak perlu. Itu barang-barang yang kado-kado aku dari teman-teman, dari jemaat yang terkasih, itu gak perlu. Jadi ini pure dapurnya mami aja. And saya bisa tabur itu bagi orang yang butuh, yang supaya bisa hidup lebih sehat. And dia happy, to see somebody being able to do what she wants. And dia bilang, and dia mau memberikan makanan yang paling cocok buat anak-anak sekeluarga dan cucu-cucunya. Waktu Allah kasih kita visi, bisa gak kita dipercayakan dengan otoritas penuh? And percaya Allah yang turut bekerja sama dengan kita. Bukan kita ambil alih, Allah ditendang keluar loh. Tidak. Kayak mami saya tadi ngomong, tapi kamu mau pakai lemari berapa, kasih tahu mami. Cucunya yang suka masak baking brownies, kasih tahu butuh lemari apa. And karena mami seneng kalau bisa kerjasama sama anak-anak, sama cucu. So she doesn't want it to be alone. Dia gak mau isolasi diri. Dia bukan pasien COVID loh. Nah dengan penuh kasih dia bilang, nanti mami yang buat sehari-hari jadi pembantu tuh enak, mudah melayani kita semua. It's for the family. Nah ini apakah visi ini untuk yang ada di Anda ini untuk the whole family of God atau tidak? So pelayanan yang dikemudikan kepercayaan pada karakter Allah. Anda akan punya aroma. Aromanya itu apa? Keyakinan, confidence. Dan damai sejahtera, peace beyond understanding. Okay, that guard your mind and your heart. Keluar dari trust in God. Jadi kalau Anda gak ada trust in God, Anda gak yakin pelayanannya. Gak pede, ragu-ragu. Apa-apa tanya orang, apa-apa tanya orang. Terus kapan Roh Kudus mimpin Anda? Okay? And you don't have peace. Damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan. Itu milik Roh Kudus. Roh kasih karunia, roh damai sejahtera. Kolose 3:15, bukankah damai sejahtera itu umpire, wasit kita? Okay. Dan hasil akhir dari orang yang mengemudikan pekerjaan visi Allahnya berdasarkan percaya pada Tuhan, hasil akhirnya Allah yang kerjain. Kita partner aja sama dia, 100% outcome-nya dia yang keluarin. Dan kita lepas kendali, lepas kontrol, jangan biar Tuhan yang pegang kemudi. Let go and let God. Makanya si Rasul Paulus gak heran dia pelayanannya begitu dahsyat. Because saya belajarnya dari Paulus ini. Ini ciri-ciri pelayanan Paulus. Dan saya memiliki urapan Rasul, saya mau seperti Rasul Paulus. Okay? Orang yang betul-betul 100% dependent on God. Nah, apa buah daripada hidup berdasarkan kepercayaan kepada Allah? What is the fruit? Anda punya friendship dengan Allah sepanjang hari. Di mana ada conversation with God non-stop. Okay? Anda akan berbuahkan persahabatan dan bisa ada dialog seharian dengan Allah. Jadi Anda tuh gak perlu bikin acara program doa siang hari, doa sore hari, doa malam hari, doa subuh. Ada. Practicing the presence of the Lord dari Brother Lawrence. Okay. And satu lagi buku yang saya tekuni, tapi ini buku pribadi saya seperti kayak diarinya saya.
Ordering your private world. Bagaimana ngatur, menata internal jiwa Anda. Semua orang yang berakar pada Tuhan, karakter Allah, dan menerima visi Allah, Tuhan tuh lagi ngatur internalnya Anda. This book is just awesome. Dari Gordon MacDonald. Amazing. Dia 82 tahun masih hidup orangnya. Okay. And dia tulis memo-memo pribadi bagi orang yang disorganized. Memo pribadi. Bagaimana your private world is in order. Sebab kalau perbuatan keluar kita berantakan. It's because internalnya kita berantakan. Karena apa yang ada di luar kita. Dari dalam hati kita keluar perkataan kita. Itu kelihatan loh kalau kita ngaco kerjaannya, ngaco hidupnya. You know your internal world gak beres loh. Okay, so God is interested to go in. Makanya solitude and silence supaya Tuhan masuk. Hanya dia bisa lihat yang ini sekrupnya salah, ini bearingnya gak ada. Ini luka, ini borok, ini bisul, ini udah mau luka. Dia yang balut. Mazmur 147 ayat 3 katakan, aku balut luka batinmu. Yang tahu luka dia, kita jangan sadar kita luka, betul kan? Sampai kita mengalami tekanan-tekanan, kita baru tahu loh kok internal gue kok lembek begini ya, kok aku jadi dicekam ketakutan, depresi, stres. What is going on? Do you know your internal private world? Ini buku bagi orang-orang di bawah 50 tahun. And dia punya buku lagi, Ordering Your Private World untuk 50 years above and beyond. Untuk orang yang paruh baya. Beautiful book. If you really want to love God, mau Tuhan diam dalam kamu, of course you have to have this book. So, persahabatan dan dialog seharian dengan Allah ini gak perlu doa malam, doa pagi. Ini a day to day, sambil kerja pun bisa dengar Tuhan, bisa ngomong kok. Ini baru terjadi kalau memang prioritas Anda udah diintentionally, dibikin sebagai habit. Kejar dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Seek first the kingdom and all its righteousness. Kalau ini bukan praktek rutin disiplin yang intensionalmu, ya gimana mau ngomong sama Tuhan ya? Mau denger Tuhan juga gimana ya? Karena duniamu banyak sekali, dari gadget, dari teman, dari orang, dari TV, dari semuanya. Right? Do you hear you? Do you feel your feeling? So, kalau Anda mengatur hidup Anda dari kejar dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya dan practicing the presence of God. Nah, ayat 1 Timotius 6 ayat 15 menjadi ya dan amin. Bahwa Tuhan akan menjadi penguasa tunggal hidup kita. Pemimpin jiwa kita. So let me end dengan 2 message ini dulu pada Anda. When trust in God is the engine of our work. Kalau percaya kepada karakter Tuhan. Itu mesin daripada kerjaan visinya Allah dalam kita. Kan Allah kerja dalam kita keluar kan Filipi 2 ayat 12-13. Itu it will cause our character. Itu akan membuat karakter dan etika kita semakin di-strengthen, diperkuat. And secara natural kita bisa bagikan iman kita dalam Yesus ke siapa aja, kapan aja. Without any preparation. Gak perlu bikin narasi. Oh aku mesti bersaksi hari ini, aku mesti siap-siap berdoa. Gak ada kayak gitu-gituan. Oke. Yang terakhir. And because of this, you will have, number 1, spiritual confidence. 2, spiritual competence. And number 3, in your work dan melakukan visi Allah, you will have empowering grace. Kasih karunia yang memberdayakan Anda, membuat Anda punya keyakinan rohani yang kuat dan kompetensi rohani yang luar biasa. Ini akan menjadi pesan kita nanti untuk masuk ke hari Sabtu. What is spiritual confidence? Bagaimana mendapatkan itu? Apa kompetensi rohani kita? Dan apa the grace yang memberdayakan kita? Tidak ada orang bisa confidence and competence secara spiritualitas kalau tidak diberdayakan kasih karunia Allah. Oke? And ini akan membuat Anda masuk, nanti kita belajar di hari Sabtu. Di mana sih letak keyakinan pemimpin yang efektif? Where is your confidence? Skill, karisma, talenta, pengetahuan, buku-buku?
or Christ himself. Renungkan ya saudara-saudara ya. Kita kembali bertemu hari Sabtu jam 12 siang. Get ready. I want you and me di musim pandemi build a spiritual confidence in God alone. Dengan kompetensinya Allah. Bukan kompetensinya kita. Karena kalau dibandingin sama kompetensi kita, semua orang bisa kita anggap bodoh loh. Saya kan orang personality A. Melihat orang ENTP, melihat orang dari kompetensi. Kita bisa lihat mata sebelah mata, lihat orang. But no more. When you trust in the confidence in God, gak ada gitu lagi. We love people. Oke, let's pray ya. Bapa, kami berterima kasih dengan dasar dari bagaimana suatu visi bisa menjadi panggilan yang kami bisa kerjakan sampai selesai dan tongkat estafet diserahkan ke penerus kami. Aku berdoa bahwa keyakinan kami itu dikemudikan oleh percaya kepada Tuhan. Oleh kasih Kristus. Bukan oleh kecemasan, ketakutan, khawatir, amarah. Tapi di dalam Engkau. Sehingga betul-betul kepemimpinan kami akan menjadi pernyataan kemuliaan Allah. Menjadi seorang pemimpin yang berpengaruh because of the character of God. Yang kau kerjakan di dalam interior jiwa kami. Buat kami semua yang melayani Engkau. Betul-betul mengalami kesehatan interior jiwa kita. Thank you untuk ujian pencobaan ini Tuhan. To you belongs all the glory. Biar apa yang direka-reka kejahatan setan. Tuhan pakai untuk membawa kebaikan bagi kita semua. Tubuh Kristus secara global. Hormat pujian kami kembalikan bagimu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, saya mau kuatkan Anda untuk jangan lupa. Yang ini an extra book, yang ini buku-buku, ini buku makanan pribadi saya. I don't share to people. Tapi yang saya mau Anda miliki tentu buku Emotionally Healthy Spirituality dari Peter Scazzero. Itu tetaplah buku patokan pegangan Anda. Ya, alright, kita mesti berpisah sampai kita ketemu lagi hari Sabtu jam 12 siang. Tuhan berkati.